Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li syanih. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, pegawai Markaz Al-Bassam Ma'had Al-Ma'tub. Tentu saja yang pertama kali kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladziina aamanu walladziina utul ilma darajat." Orang yang beriman dan berilmu itu akan Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya. Apakah kita orang beriman? Yang tidak beriman boleh angkat tangan. Nah, alhamdulillah kita semua sudah beriman. Tinggal yang kedua, apakah kita orang yang berilmu? Iya, berilmu ya. Kita beriman dan kita berilmu. Hanya saja tingkat atau tingkatan keimanan kita dan tingkatan keilmuan kita itu bisa jadi masih jauh dari KKM, masih jauh dari standar minimal untuk bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita keduanya, dan kita meminta agar terus diberikan kemudahan untuk meningkatkan ketakwaan dan keilmuan kita. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilm." Barang siapa menginginkan dunia, yang ingin sukses di dunia, maka dia butuh ilmu ya. Ingin sukses bisnis, butuh ilmunya. Ingin sukses bertani, butuh ilmunya. Wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilm. Yang ingin sukses di akhirat sama, harus tahu ilmunya. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Yang ingin sukses dunia akhirat, jangan hanya berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, tapi harus ada prakteknya, yaitu mencari ilmu agama. Nah, kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi rahimahullahu taala, dan kita telah sampai ke hadis nomor 99 atau hadis kelima dari bab Al-Mujahadah, bab bersungguh-sungguh. Al-Khamis, an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru ahya al-laila wa ayqadha ahlah wa jadda wa shadda al-mi'zar, muttafaqun alaih. Wal murad al-'ashr al-awakhir min syahri Ramadan, wal mi'zar al-izar wa huwa kinayatun an i'tizal an-nisa, wa qila al-murad tashmiruhu lil ibadah, yuqalu shaddadtu li hadzal amri mi'zari ay tashammartu wa tafarraghtu lahu. Hadis kelima dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan, beliau menghidupkan malam-malamnya, membangunkan keluarganya dan bersungguh-sungguh dalam ibadah, serta mengencangkan ikat pinggangnya. Muttafaqun alaih. Kemudian dijelaskan yang dimaksud 10 malam adalah 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan, yaitu Rasulullah SAW beriktikaf di 10 hari 10 malam terakhir. Al-mi'zar
maksudnya sebagai perumpamaan menjauhi wanita ya. Tadi Rasulullah SAW mengencangkan ikat pinggangnya, maksudnya beliau untuk sementara menjauhi istri-istrinya terlebih dahulu, fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beriktikaf di masjid ya. Dan kita tahu bahwasanya berhubungan suami istri itu adalah salah satu pembatal iktikaf. Ada pula yang mengatakan bahwasannya mengencangkan ikat pinggang maksudnya adalah kesungguhan beliau untuk beribadah. Nah, hadis ini berbicara atau menjelaskan kepada kita tentang kesungguhan yang Rasulullah SAW lakukan di bulan Ramadan ya. Dan kita sekarang di bulan Rajab, belum Ramadannya belum, tapi justru bagus ya. Bukan berarti hadis yang kita baca dibaca sebelum waktunya, bukan ya. Akan tetapi sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama, syahrul Rajab syahrun lizar'i wa Sya'ban syahru saqi lizar'i wa Ramadan syahru hasadiz zar'i. Bulan Rajab itu adalah bulan menanam ya. Kemudian bulan Sya'ban adalah bulan di mana kita merawat tanaman, dikasih air, dikasih pupuk, dijaga. Wa Ramadan syahru hasadiz zar'i, dan bulan Ramadan adalah bulan kita memetik hasil tanaman yang kita miliki, panen itu di bulan Ramadan. Di antara para ulama menjelaskan maksud dari perkataannya ini, bulan Rajab bulan menanam, maksudnya adalah kita melatih dan membiasakan diri kita menanamkan semangat untuk ibadah, menanamkan mujahadah untuk ibadah itu dari bulan Rajab ya. Jangan menunggu Ramadan ya. Kadang kita masuk bulan Ramadan ternyata semangat ibadahnya hanya 10 hari pertama, 5 hari pertama, atau hanya iftar pertama. Kenapa? Karena semangat kita di bulan Ramadan, mujahadah kita tidak dibiasakan, tidak dilatih dari sebelumnya. Kalau kita ingin bulan Ramadannya itu semangat full membaca Al-Quran, qiyamul lail, tidak kenal lelah, itu perlu dilatih dari sebelumnya, dari bulan Rajab ini. Man arafa bu'da safari ista'adda. Orang yang tahu jauhnya perjalanan maka dia akan bersiap-siap. Kita tahu bulan Ramadan itu banyak keutamaan, kita juga tahu butuh semangat yang luar biasa di sana, maka kita perlu melatihnya dari sekarang. Maka hadis ini kita baca hari ini, mudah-mudahan bisa menjadi pengingat bagi kita untuk melatih diri supaya lebih siap dan bisa memanen kebiasaan-kebiasaan baik, bisa memanen semangat untuk beribadah di bulan Ramadan nanti ya. Bercita-cita misalnya Ramadan 1 hari selesai 30 juz misalnya, maka dari sekarang dilatih ya. Bulan Rajab misalnya 1 hari 10 juz, kemudian nanti bulan Sya'ban 1 hari 15 juz, sehingga ketika tiba di Ramadan dia sudah terbiasa, dia sudah siap ya, untuk bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam memperbanyak baca Al-Quran. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, di antara faidah yang bisa kita dapatkan dari hadis yang kita baca, yang pertama adalah al-qudwah al-hasanah, teladan baik dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan teladan yang baik, bahwasannya beliau tidak hanya memerintahkan dan mengajak kepada kebaikan, tetapi beliau juga menjadi orang yang pertama dalam melakukan kebaikan. Bukan hanya menyemangati
para sahabat untuk ibadah, tapi beliau juga adalah orang yang lebih duluan semangat dalam beribadah. Pada hari Rabu lalu, hadis yang kita baca tentang apa? Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat malam hatta tafattarat qadamah, sampai pecah-pecah kakinya. Ini adalah teladan yang baik dari Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya bicara, tetapi menjadi orang yang pertama dalam mempraktekkan apa yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Dan beliau ketika tadi sholat sampai pecah-pecah kakinya dan ditanya, kenapa engkau sudah begitu berjuangnya dalam ibadah? Apa kata beliau? Afala akun abdan syakur. Itu adalah bentuk mujahadah Nabi. Di sisi lain itu juga adalah salah satu contoh syukur yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya lisan, tetapi amalan juga menyempurnakan apa yang diucapkan oleh lisan. Dan memang berat bermujahadah dalam ibadah, itu berat. Untuk mencapai kemuliaan itu berat. Coba kita perhatikan apa kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika beliau menjelaskan kemuliaan. Biqadril kaddi tuktasabul ma'ali wa man talabal ula sahiral layali. Kemuliaan itu dicapai sesuai dengan kerja keras yang dia lakukan. Wa man talabal ula sahiral layali. Orang yang menginginkan kemuliaan itu akan bergadang di malam hari, baik untuk urusan dunia, terlebih lagi untuk urusan akhirat. Ya. Kita tahu bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tadi menghidupkan 10 malam terakhir. Artinya apa? Malam hari itu tidak digunakan full untuk istirahat. Karena orang yang menginginkan kemuliaan, usaha di siang hari saja itu kurang. Ya. Itu kurang. Wa man ramal ula min ghairi kaddin, orang yang menginginkan suatu kemuliaan tapi tidak mau capek, adha'al umra fi talabil muhali, dia menghabiskan umurnya untuk sesuatu yang mustahil. Bercita-cita menjadi hafiz Quran, bercita-cita menjadi ahli surga misalnya, tapi ibadah malas, malamnya tidur, sholatnya bolong-bolong. Cita-citanya menjadi ahli surga, tapi kebiasaannya tidak mencerminkan. Maka sebaiknya apa? Ganti cita-citanya saja. Kenapa? Karena tidak mungkin, muhal, menginginkan tujuan yang tinggi tapi tidak dibarengi dengan usaha yang keras. Tarumul uzza tsumma tanamu lailan. Kata Imam Syafi'i, engkau menginginkan kemuliaan dan engkau tidur di malam hari. Yaghusul bahra man talabal laali. Orang-orang yang mencari mutiara itu berenang sampai atau menyelam ke dalam lautan. Maksudnya apa? Orang kalau misalnya nyarinya pasir, ya, nggak perlu berenang, nggak perlu kena air, karena nyarinya pasir. Yang nyari ikan nggak perlu nyelam terlalu jauh, terlalu dalam, cukup 2 meter 3 meter dapat ikannya. Tapi ketika tujuannya adalah mutiara, maka perlu berenang lebih dalam, perlu usaha lebih besar. Begitu juga ketika tujuan kita adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan mudah didapatkan. Perlu ada mujahadah, sungguh-sungguh kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini faedah yang pertama, al-qudwah al-hasanah, teladan baik dari Nabi dalam bermujahadah adalah ightinam al-awqat al-mubarakah, ya. Memanfaatkan atau mengambil manfaat sebaik mungkin dari waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi. Rasulullah SAW itu selalu sholat malam, tetapi ketika tiba 10 malam terakhir, beliau lebih semangat lagi, lebih meningkatkan mujahadahnya untuk beribadah. Kenapa? Karena beliau tahu dalam 10 malam terakhir itu ada Lailatul Qadar. Maka beliau menambah semangatnya.
Begitu juga kita, ketika kita tahu ada waktu-waktu yang Allah berkahi, maka kita perlu meningkatkan semangat kita di sana. Di antaranya tentu yang ada di dalam hadis ini, yaitu salat malam. Ya. Salat malam, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan katakanlah, dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud. Perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Atau ketika misalnya kita belum terbiasa untuk bangun jam 3 kemudian sholat sampai subuh, belum terbiasa, minimal kita melaksanakan apa yang menjadi wasiat Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bisalatin." Kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkanku dengan 3 hal. Di antaranya, kemudian la ada'uhunna hatta amut. Aku tidak meninggalkan 3 wasiat ini sampai aku meninggal. Wala ada'uhunna fi safarin wala hadarin. Juga 3 wasiat ini tidak pernah aku tinggalkan baik dalam safar atau mukim. Di antaranya adalah an utira qabla an anam, melakukan salat witir sebelum tidur. Ya. Kalau belum bisa bangun tengah malam kemudian salat sampai subuh, setidaknya jadikan pekerjaan terakhir yang kita lakukan sebelum tidur itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minimal salat witir sebelum tidur. Nah, karena itu adalah salah satu waktu yang Allah berkahi dan itu adalah keutamaan yang Allah janjikan. Contoh lainnya waktu yang Allah berkahi adalah antara azan dan iqamah. Diijabah doa di sana, maka kita perlu meningkatkan doa kita ya, antara azan dan iqamah lebih dari waktu lainnya. Kemudian hadis yang dibaca hari Selasa lalu ya, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ketika kita tahu bahwasanya waktu luang itu adalah waktu yang istimewa dan banyak manusia tertipu, maka ketika kita miliki waktu luang, bermujahadah dalam ibadah, kita maksimalkan di situ. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, demikian yang bisa Anda sampaikan. 3 faidah tadi. Yang pertama, teladan dari Nabi, kemudian mengajak orang terdekat untuk melaksanakan ketaatan, dan yang ketiga, mengambil manfaat maksimal dari waktu-waktu yang Allah Ta'ala berkahi. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faidah dari apa yang kita baca dan kita dengar, dan bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.